Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini metode perancangan program masuk di pertemuan 5. Kita akan membahas tentang repetition control structure atau struktur kontrol perulangan. Kalau minggu lalu sudah dijelaskan mengenai struktur kontrol percabangan, maka di minggu ini akan dijelaskan bagaimana algoritma dalam pembuatan algoritma dalam kasus di struktur kontrol perulangan. Tujuannya yang pertama, mengembangkan algoritma dengan menggunakan do while dan repeat until ya, yang ada di dalam struktur kontrol. Kemudian mengenalkan pseudocode untuk struktur perhitungan dari repetition loop ya, yaitu proses perulangan. Dan mengembangkan algoritma menggunakan variasi dari repetition construct. Ini adalah tujuan dari materi hari ini. Dan nanti yang akan dibahas yaitu tentang repetition using do while structure, repetition using repeat until structure, dan counted repetition. Algoritma solusi yang dikembangkan sejauh ini memiliki satu karakteristik yang sama, yaitu mereka menunjukkan logika program yang diperlukan untuk memproses hanya satu set input nilai atau nilai input. Namun, sebagian besar program ini memerlukan logika yang sama untuk diulang untuk beberapa set data. Cara paling efisien untuk mengatasi situasi ini adalah dengan membuat struktur perulangan dalam algoritma yang akan menyebabkan logika pemrosesan diulang beberapa kali. Jadi, kalau kita pernah memperhatikan ya beberapa proses yang berjalan dalam suatu program, di mana sistem yang berjalan itu ada beberapa set data yang akan melakukan perintah yang sama atau melakukan proses yang sama, penginputan data yang sama, penginputan data yang dilakukan secara berulang-ulang ataupun proses yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, untuk lebih efisiensi dalam sisi pembuatan atau perancangan program, kita bisa menggunakan struktur kontrol perulangan atau repetition. Nah, ini salah satu cara yang paling efisien. Jadi, kita bikin suatu algoritma yang nantinya di dalam algoritma tersebut akan melakukan suatu proses perulangan atau dia akan mengulang logika pemrosesan itu akan diulang beberapa kali. Nah, ada 3 cara berbeda di mana satu set instruksi dapat diulang dan setiap cara ditentukan oleh di mana keputusan untuk mengulang ditempatkan. Ada yang di awal loop atau leading decision loop, kemudian ada juga yang di akhir loop, trailing decision loop, dan beberapa kali dihitung atau counted loop. Yang pertama ada leading decision loop, jadi ada di awal ya, di mana kita bisa menggunakan konstruk yang bernama do while. Ini diperkenalkan sebagai representasi pseudocode dari loop berulang. Formatnya yaitu kita pakai perintahnya do while, kemudian condition P is true, kondisi yang menyebabkan perulangan itu akan dijalankan. Kemudian statement block, ini adalah bagian statement yang akan berulang. Jadi dia akan melakukan pengulangan selama kondisi P bernilai benar. Dan yang akan diulang yang mana? Yaitu yang ada di dalam statement block ini. Nah, dan terakhir ditutup dengan end-do. Kemudian, construct do while adalah loop keputusan terdepan. Kondisi diuji sebelum pernyataan apapun dieksekusi. Pada loop do while di atas, pemrosesannya sebagai berikut. Dia akan menguji kondisinya dulu ya, logika P itu akan diuji. Jika P ini bernilai benar, maka pernyataan dalam blok pernyataan dieksekusi satu kali. Jadi satu kali dilakukan. Kemudian pembatas end-do, kemudian memicu kembalinya kontrol ke pengujian ulang kondisi P. End-do ini sebagai batas statementnya itu sampai di mana akan
dilakukan, kemudian nantinya dia akan balik lagi menguji kondisi P, kembali lagi ke awal, jadi berulang lagi. Kalau ternyata diuji kondisi P-nya bernilai benar, masih bernilai benar, maka dia akan melakukan kembali statement yang diminta. Kemudian yang ketiga, jika kondisi P masih bernilai benar, pernyataan itu akan dieksekusi lagi dan proses pengulangan berlanjut sampai kondisi ditemukan salah. Jadi P itu akan diuji kembali ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nilai P akan diuji kembali dan kalau masih benar maka akan melakukan statement yang tadi. Nah, statement yang sama. Jadi berulang terus sampai kondisinya itu ditemukan salah. Nah, jika kondisinya ditemukan salah, kontrol diteruskan ke pernyataan berikutnya setelah pembatas end-do dan tidak ada pemrosesan lebih lanjut yang terjadi di dalam loop. Jadi kalau kondisinya salah, dia akan melakukan perintah yang ada setelah end-do. Jadi di luar dari statement block yang ada di dalam do while. Nah, itu ya untuk repetition. Ada dua pertimbangan yang harus kita ketahui ya, atau kita harus perhatikan sebelum merancang do while. Yang pertama itu pengujian kondisi berada di awal loop. Kalau do while itu pengujiannya ada di awal ya. Ini berarti bahwa mungkin perlu untuk melakukan beberapa pemrosesan awal untuk mengatur kondisi secara memadai sebelum dapat diuji. Yang kedua, satu-satunya cara untuk mengakhiri perulangan adalah dengan membuat kondisi do while salah. Jadi harus ada titik di mana perulangan itu akan berhenti. Otomatis kondisi do while harus kita tentukan nilai salahnya sampai di mana. Ini berarti beberapa proses harus diatur dalam blok pernyataan yang pada akhirnya akan mengubah kondisi sehingga kondisi menjadi salah. Kegagalan untuk melakukan ini menghasilkan loop tanpa akhir. Jadi kalau misalnya tidak berubah nilai do while itu menjadi salah, itu akan menjadi perulangan yang terus-menerus, tidak ada akhirnya sampai di mana. Dan lama-lama bisa error, berarti ya mengakibatkan error. Maka di dalam blok pernyataan atau statement itu harus ada pencacah nilai atau pengaturan nilai yang nantinya akan menyebabkan kondisi si do while itu salah. Jadi dibatasi sampai di mana nanti dia akan bernilai salah, dan itu harus ada kesalahannya ya. Jadi harus ada nilai salahnya. Jangan sampai perulangan yang kita buat itu nggak berhenti. Jadi kesannya seperti program error. Using do while to repeat a set of instruction number of times, ketika satu set instruksi ini harus diulang beberapa kali, counter dapat digunakan dalam pseudocode yang diinisialisasi sebagai pernyataan do while dan bertambah tepat sebelum pernyataan end-do. Contohnya ya, setiap hari stasiun cuaca menerima 15 suhu yang dinyatakan dalam derajat Fahrenheit. Sebuah program akan ditulis yang akan menerima setiap suhu Fahrenheit, mengubahnya menjadi Celsius, dan menampilkan suhu yang dikonversi ke layar. Setelah 15 suhu diproses, kata-kata semua suhu diproses akan ditampilkan di layar. Jadi di sini ada batasannya sampai 15 suhu, dan maka dia akan melakukan perulangan proses merubah suhu Fahrenheit ke Celsius, kemudian menampilkan suhunya di layar, itu sampai 15 kali perulangan. Nah, ini contoh defining diagramnya. Yang di-input ya, jumlah suhunya ada 15. Yang akan diproses itu mengambil data Fahrenheit, melakukan konversi temperatur suhu ya, display Celsius temperatur menampilkan suhu Celsiusnya, dan display screen message menampilkan di layar, menampilkan pesan di layar. Dan outputnya adalah Celsius temperatur, suhu dalam bentuk Celsius sebanyak 15 suhu.
Setelah menentukan input, output, dan pemrosesan, kita sudah siap untuk menguraikan solusi untuk masalah tersebut. Ini dapat dilakukan dengan menuliskan struktur kontrol yang diperlukan dalam variabel tambahan. Apapun yang akan digunakan dalam algoritma solusi. Dalam contoh ini, kita membutuhkan yang pertama yaitu struktur do while untuk mengulang proses yang diperlukan, dan juga penghitung yang disebut hitungan suhu. Diinisialisasi ke 0 yang akan mengontrol sampai 15 kali perulangan. Ini solution algoritmnya, algoritma solusi ya. Jadi tinggal kita urutkan saja nama programnya yaitu Fahrenheit Celsius conversion. Yang akan diatur yaitu temperature count to 0, jumlah suhu ya dari 0 mulainya. Dan dia akan berulang selama temperatur count-nya kurang dari 15. From operator for, ini untuk mendapatkan nilai dari Fahrenheit-nya ya, untuk Fahrenheit. Kemudian compute si temperatur, yaitu mengkonversi dari Fahrenheit ke Celsius dengan rumusnya seperti ini. Fahrenheit dikurang 32 dikali 5/9 ya. Kemudian menampilkan suhu dalam bentuk Celsius dan menambahkan 1 ke dalam temperatur count karena perulangan itu tingkatannya akan berulang sebanyak 1. Undo, terakhir ditutup undo, dan dia akan menampilkan semua suhu yang sudah diproses ke layar. Ini algoritmanya. Ini keterangannya ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk desk checking-nya, meskipun program akan membutuhkan 15 record untuk diproses dengan benar, pada tahap ini hanya perlu memeriksa algoritma dengan 2 set data yang valid. Jadi cukup 2 set data aja. Yang pertama input data dan expected result. Ini data yang di-input, yang kedua hasil yang kita harapkan. Jadi Fahrenheit, first data setnya 32, second data setnya 50. Untuk hasil yang kita harapkan berarti sudah dalam bentuk Celsius ya. Untuk yang 32, Celsiusnya adalah 0. Dan untuk yang 50, Celsiusnya adalah 10. Nanti akan diuji apakah hasil ini sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Nah, kita tinggal base check table-nya ya. Dari 2 dataset tadi, temperatur count-nya 0, dual condition-nya yaitu true, Fahrenheit temperaturnya 32, kemudian Celsiusnya 0, lalu akan ditampilkan atau display. Temperatur kemudian temperatur count-nya 1, kondisinya benar, ini Fahrenheit-nya 50, dan Celsiusnya 10, maka dia akan ditampilkan. Ini desk check table. Nah, yang kedua yaitu repeat until. Jadi tadi do while sampai sini ya. Urutannya bikin define diagram, solution algorithm, desk checking, kemudian desk check table. Nanti yang repeat until juga sama. Kita akan melakukan proses tersebut. Nah, struktur dari repeat until ini mirip dengan struktur do while, di mana sekelompok pernyataan diulang sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Namun, di mana struktur do while menguji kondisi di awal loop, struktur repeat until ini akan menguji kondisi di akhir loop. Ini berarti bahwa pernyataan dalam loop akan dieksekusi sekali sebelum kondisi diuji. Jadi dia akan mengeksekusi dulu bagian mana yang akan berulang, statement mana yang akan dikerjakan, baru dia menguji kondisinya benar atau salah. Jika kondisi salah, pernyataan akan diulang sampai kondisinya benar. Nah, itu kebalikan dari do while. Dia akan melakukan perulangan selama kondisinya bernilai salah dan akan berhenti mengulang ketika kondisinya benar.
Format dari struktur repeat until yaitu repeat statement sampai kondisinya benar. Dia akan melakukan perulangan sampai kondisi bernilai benar. Repeat until adalah keputusan yang mengikuti loop. Pernyataan dieksekusi sekali sebelum kondisi diuji. Dan dua pertimbangan yang perlu kita perhatikan yaitu sebelum menggunakan repeat until. Pertama, pengulangan repeat until ini dieksekusi ketika kondisinya salah. Hanya ketika kondisinya menjadi benar, pengulangan itu akan berhenti. Jadi logika close-nya kondisi dari struktur repeat until ini adalah kebalikan dari do while. Misalnya, do while more record sama dengan repeat sampai tidak ada record lagi. Jadi kalau do while itu akan melakukan perulangan selama masih ada recordnya, sedangkan repeat itu sampai tidak ada record lagi. Dan do while number not 99 sama dengan repeat until number 99. Jadi ada kebalikannya. Kedua, pernyataan dalam struktur repeat until akan selalu dieksekusi setidaknya sekali. Akibatnya tidak perlu membaca priming saat menggunakan repeat until. Satu pernyataan baca di awal loop sudah cukup, namun pernyataan if tambahan segera setelah pernyataan baca harus disertakan. Untuk mencegah pemrosesan rekaman cuplikan, sekarang coba kita bandingkan ya algoritma yang menggunakan struktur do while dengan masalah yang sama menggunakan struktur repeat until, yaitu tadi tentang, kalau ini tentang student ya. Yang atas menggunakan do while, nama programnya proses student record, kemudian set nilainya student count to 0, read student record ya, berarti dia ngebaca student record, kemudian do while student number not 999. Lakukan perulangan sampai jumlah anggota selama jumlah siswanya bukan 999. Read student record, cetak ya student record, increment student record, read student record, and do. Terakhir baru print student count, jumlah siswanya berapa. Nah, kalau menggunakan repeat until, kita bisa menulisnya dengan bentuk seperti ini. Nama programnya sama, proses student record, kemudian set student count to 0 ya, repeat. Dia akan melakukan statement dulu. Kalau di sini kan membatasi dulu ya, sampai di mana dia akan menguji dulu nih, apakah kondisi ini benar atau tidak. Kalau ini enggak, dia akan melakukan statement dulu yang mau diulang yang mana, nanti baru until-nya di bawah. Selama student number-nya 999. Jadi kalau di sini masih false kondisinya, dia akan terus berulang. Sebuah program diperlukan untuk membaca serangkaian catatan inventaris yang berisi nomor item, deskripsi item, dan gambar stok. Catatan terakhir dalam file memiliki nomor item 0. Program ini menghasilkan laporan stok barang rendah dengan hanya mencetak catatan yang memiliki angka stok kurang dari 20 barang. Judul akan dicetak di bagian atas laporan dan jumlah total stok barang yang sedikit dicetak di bagian akhir. Nah ini ya, defining diagramnya berarti kita bagi jadi input, proses, dan output. Yang di input adalah inventory record-nya, ada item number, deskripsi, sama stok barang. Yang akan diproses, dia akan read inventory record, select low stock item, memilih stok item yang sedikit, mencetak stok record-nya, dan mencetak total dari jumlah stok item yang sedikit. Untuk output-nya, heading ya judul laporan, bagian atas laporan, dan selected record-nya yaitu ada item number, item description, stock, dan total low stock item. Nah, Anda perlu mempertimbangkan persyaratan berikut saat membuat algoritma solusi. Yang pertama yaitu sebuah repeat until untuk melakukan perulangan.
Pernyataan if untuk memilih angka stok kurang dari 20. Akumulator itu untuk menghitung total low stock items, dan if extra itu dalam loop repeat untuk memastikan inventory record tidak diproses. Ini algoritma solusinya menggunakan repeat until. Judul programnya proses inventory record, set total low stock item to 0 ya. Print low stock item, ini untuk judul. Yang akan diulang yang mana, yaitu di sini ada read inventory record, ada pernyataan if, jika item number-nya lebih dari 0, maka kita akan mencari stok yang kurang dari 20. Kalau ketemu, berarti dia akan mencetak nih yang ini. Dan ini akan terus berulang selama item number-nya itu sama dengan 0. Algoritma solusi memiliki struktur sederhana ya, dengan satu pernyataan baca di awal loop, repeat until, dan pernyataan if tambahan di dalam loop ini untuk memastikan rekaman trailer tidak salah ditambahkan ke akumulator total low stock item. Ini desk checking-nya, kita bisa menggunakan pengujian dengan dataset dan untuk input datanya ya, dan terapkan expected result-nya atau hasil yang kita harapkan itu bagaimana. Kemudian tinggal kita cek dengan menggunakan desk check table. Ini bentuknya ya. Tinggal per proses tadi, benar atau enggak. Counted repetition ya, menghitung jumlah perulangan. Counted loop. Pengulangan terhitung terjadi ketika jumlah yang tepat dari iterasi loop diketahui sebelumnya. Eksekusi loop dikendalikan oleh index loop dan alih-alih menggunakan do while atau repeat until. Kata kunci sederhananya itu do yang digunakan sebagai berikut nih. Do, loop, index sama dengan initial value to final value, statement block, and do. Jadi ini menggunakan perintah do dan undo. Loop do melakukan lebih dari sekedar mengulang blok pernyataan. Nih ya. Ada inisialisasi loop, index ke initial value yang diberikan, tingkatan loop index dengan 1 untuk setiap melewati loop, uji nilai loop index di awal, dan mengakhiri loop ketika loop index-nya telah melebihi nilai akhir yang ditentukan. Dengan kata lain, konstruk pengulangan terhitung akan melakukan inisialisasi, penambahan, dan pengujian, penghitung loop secara otomatis. Ini juga akan menghentikan loop setelah jumlah pengulangan yang diperlukan itu telah dieksekusi. Nah, kita bisa coba dengan menggunakan contoh kasus yang sebelumnya ya, yaitu dengan suhu, temperatur dari Fahrenheit ke Celsius. Sama ya. Stasiun cuaca itu akan menerima 15 suhu dalam bentuk Fahrenheit, tinggal nanti kita akan rubah ke Celsius dan menampilkannya ke layar. Menggunakan construct do. Defining diagramnya pun sama, input proses outputnya, sama seperti do while tadi. Solusinya tinggal kita lihat, yaitu kita sudah membatasi nilainya. Kalau 15 berarti 1 to 15. Tinggal apa yang akan diulang, kemudian undo. Nah, ini kurang lebih sama, cuma bedanya paling di sininya aja, ini bagian do-nya dan inisialisasinya. Desk checking-nya menggunakan first dataset dan second dataset-nya sama 32 dan 50. Desk check-nya tinggal kita lihat, ini lebih sederhana ya. Oke, itu aja materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.